Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sohibatul Islamiyah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari akan memaparkan tentang pengertian dari sosiologi hukum dan penegakan hukum. Selanjutnya, dalam video kali ini akan dipaparkan tentang definisi sosiologi hukum, definisi tentang penegakan hukum, keberadaan hukum dalam masyarakat dalam konteks penegakan hukum, kemudian proses penegakan hukum, isu-isu hukum terkait masalah penegakan hukum, dan usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Langsung saja, definisi sosiologi hukum adalah menurut Sujono Sukamto, cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris menganalisa hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Sacipto Raharjo adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sedangkan menurut O.C. Salman adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Artinya, segala aktivitas sosial manusia dilihat dari aspek hukumnya, yang mana ada primary rales dan secondary rales, yaitu aturan hukum yang mengikat, memaksa, dan harus dijalankan beserta tambahannya. Masuk pada definisi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah rangkaian langkah aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi. Menurut INSJA nomor INS strip 001-G-9-1994 tentang tata laksana penegakan hukum. Penegakan hukum adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan di bidang datun sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka menyelamatkan kekayaan atau keuangan negara serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum dalam masyarakat dalam konteks penegakan hukum. Seperti apa sih efektivitas hukum dalam masyarakat? Nah, apabila kita membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat, berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk tetap taat terhadap suatu hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat. Yang pertama adalah tentang kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Yang kedua, adanya petugas atau penegak hukum. Yang ketiga, adanya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum. Dan yang keempat adalah kesadaran masyarakat. Sedangkan menurut Sukamto, proses penegakan hukum di antara faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu meliputi 1. Faktor hukum itu sendiri, yang kedua, faktor aparat penegak hukum, yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, yang keempat, faktor masyarakat, yang kelima, faktor budaya. Menurut Lauren Friedman, legal substan berkaitan dengan substansi hukum atau aturan hukum.
Yang kedua, legal struktur, yaitu mencakup kelembagaan hukum struktur atau organisasi hukum, aparat penegakan hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Yang ketiga, legal kultur, yaitu meliputi sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan isu-isu hukum terkait masalah-masalah penegakan hukum. Yang pertama, isu hukum terkait masalah substansi hukum. A. Apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan? B. Apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas dan tegas? C. Apakah tidak terjadi kontradiksi dan overlapping antara peraturan yang satu dengan yang lain? D. Apakah tersedia sanksi yang ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang? Yang E. Apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada? Selanjutnya, isu hukum terkait masalah aparat penegak hukum. A. Sejauh mana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada? B. Sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat? C. Sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut? D. Sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan dikresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual? Yang E. Teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya? Kemudian, isu hukum terkait masalah sarana dan prasarana hukum. A. Apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan? B. Apakah sarana yang tersedia, peralatan, keuangan, dan lain-lain masih cukup memadai dan masih dapat dipakai? C. Apakah sarana yang Anda telah digunakan secara efektif? Yang D. Sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum di Indonesia? Dan sarana prasarana apa yang perlu diperbaiki untuk mendukung proses penegakan hukum? Selanjutnya, isu hukum terkait masalah organisasi dan birokrasi hukum, yaitu terkait tekanan-tekanan keorganisasian dan kelembagaan dalam proses penegakan hukum menurut Peter M. Blau, yaitu apakah kebijakan atau polisi dari organisasi penegak hukum mendukung atau tidak mendukung penindakan terhadap pelanggaran yang dimaksud. Isu hukum terkait masalah masyarakat atau kultur. A. Apakah masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum? B. Apakah mereka tertarik menggunakan hukum? Persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya. Yang C. Apakah mereka percaya kepada hukum? Masuk pada materi usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum itu rendah, derajat kepatuhannya juga akan rendah. Pertanyaan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Pertanyaan lainnya adalah, kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah, di antaranya apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian,
Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut berbagai faktor. Apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, atau dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut dengan legal consciousness atau knowledge and opinion about law. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut. 1. Pengetahuan hukum. Apabila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu akan berlaku di masyarakat sekitar. Yang kedua adalah tentang pemahaman hukum. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai. Masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Yang ketiga, yaitu sarana atau fasilitas. Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan atau kejadian-kejadian lainnya? Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional? Kalau peralatan yang dimaksud sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, sering terjadi bahwa suatu peraturan yang sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia secara lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses malahan mengakibatkan suatu kemacetan. Artinya, apabila sarana atau fasilitas yang akan digunakan belum benar-benar terpenuhi, maka bisa menghambat tentang proses penegakan hukum. Yang selanjutnya adalah warga masyarakat. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut sebagai derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dapat dicontohkan, apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas dimaksud pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, maka para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Namun, bila terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat lajunya atau tancap gas, maka kemungkinan besar akan terjadi suatu laka lalu lintas, yang artinya bahwa di sini kesadaran masyarakat dalam proses penegakan hukum harus benar-benar terpenuhi dan harus benar-benar difahami secara detail agar
proses penegakan hukum di masyarakat berjalan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah peningkatan kesadaran hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik. Tujuannya dari penerangan dan penyuluhan hukum ini adalah agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum yang berlaku sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi. Peningkatan kesadaran hukum dengan melakukan penerangan penyuluhan dapat dilakukan di orang-orang sekitar kita, karena di mana pendidikan atau ilmu tidak didapatkan hanya dari kelas saja, tetapi dari cara kita sering memberikan atau membagikan suatu perkataan atau ilmu, itu bisa dijadikan sebagai salah satu sarana peningkatan kesadaran hukum. Kalau kita misalkan di lingkup daerah masing-masing, mungkin di desa, kita bisa bekerja sama dengan para aparat, para babinsa, para kepala desa, para pemimpin, para orang-orang di sekitar kita untuk melakukan suatu penerangan atau penyuluhan hukum dengan maksud agar masyarakat itu mengetahui dan memahami hukum yang berlaku di area kita sendiri. Baik teman-teman, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan proses penegakan hukum di Indonesia akan semakin lebih baik, semakin dilancarkan agar masyarakat sekitar juga lebih mengetahui dan betapa pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Kritik dan saran saya tunggu. Jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.